Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit. Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dani, megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dani menyampaikan definisi megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami.
Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribunnews, selain dua megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar,
Hipocenter atau titik pusat gempa dangkal dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijo Kongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami. Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit.
Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar Megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa Megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat Megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dhani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau Megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dhani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai Megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai Megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dhani, Megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait Megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dhani menyampaikan definisi Megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh Megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh Megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dhani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dhani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dhani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dhani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dhani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami. Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa Megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi Megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di Megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini.
Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribun News, selain 2 megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal, dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijo Kongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami.
Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit. Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dani, megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dani menyampaikan definisi megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN.
Terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami. Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribun News, selain dua megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina.
Dikutip dari kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal, dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijokongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami. Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini.
Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dhani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dhani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dhani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dhani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit. Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dhani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dhani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dhani, megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dhani menyampaikan definisi megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dhani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dhani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dhani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dhani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dhani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami. Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang.
Menurut Daryono, meskipun potensi megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribunnews, selain dua megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal, dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijo Kongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami. Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit. Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dani, megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8
Ia menjelaskan data terkait megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dhani menyampaikan definisi megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dhani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dhani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dhani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dhani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dhani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami. Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust.
Mengutip Tribun News, selain dua megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal, dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijo Kongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami. Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN.
lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit. Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dani, megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dani menyampaikan definisi megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami.
Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribunnews, selain dua megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar,
Hipocenter atau titik pusat gempa dangkal dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijo Kongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami. Sebab menurut Daryono, di zona megatrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,1. Inilah sederet fakta gempa megatrust dan tsunami dari BMKG dan BRIN, lengkap daerah mana saja dan perkiraan berapa meter tsunami-nya. Gempa megatrust adalah gempa kuat yang muncul akibat adanya pertemuan antar lempeng tektonik bumi serta memicu tsunami dahsyat. Sejauh ini BMKG dan BRIN telah buka suara soal potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia. BMKG dan BRIN menjelaskan daerah berpotensi gempa megatrust di Indonesia adalah Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan potensi tsunami-nya 2-3 meter. Kesimpulan tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari BMKG dan BRIN secara umum. Seperti apa detail rangkuman faktanya? Simak penjelasannya berikut ini. Fakta gempa megatrust dan tsunami dari penjelasan BRIN. Fakta mengenai potensi gempa megatrust dan tsunami di Indonesia telah diungkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Menurut dia, gempa megatrust Selat Sunda dengan magnitudo besar bisa menyebabkan tsunami sampai Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Dani merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi gempa besar yang disebabkan oleh megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Dani menjelaskan, tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai M9. Selain itu, Dani mengungkapkan data dan penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan megatrust Selat Sunda masih sangat sedikit.
Ia menyebut BRIN belum bisa memastikan seberapa sering wilayah di sekitar Megatrust Selat Sunda dilanda gempa, kapan gempa Megatrust kali terakhir terjadi, dan kapan gempa besar akibat Megatrust Selat Sunda akan terjadi. Namun, Dhani menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada gempa besar akibat pertemuan dua lempeng tektonik atau Megatrust Selat Sunda. Kondisi tersebut, sambung Dhani, dapat menyebabkan akumulasi energi yang terkumpul untuk memicu tumbukan dua lempeng tektonik semakin besar. Minimnya data dan studi mengenai Megatrust Selat Sunda berbanding terbalik dengan data mengenai Megatrust Mentawai sampai Siberut yang dinilai BRIN sudah cukup banyak. Menurut Dhani, Megatrust Mentawai sampai Siberut diprediksi bisa menimbulkan gempa besar dengan kekuatan M8,8. Ia menjelaskan data terkait Megatrust Mentawai sampai Siberut berasal dari data geologi, data naik turunnya pulau di wilayah tersebut, data seismik sampai Global Positioning System atau GPS. Dhani menyampaikan definisi Megatrust adalah sumber gempa yang berada pada batas lempeng yang menunjam. Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut berada di Andaman, Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Bali, hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa Aceh dipicu oleh Megatrust Aceh Andaman dan gempa Nias disebabkan oleh Megatrust Nias Simelu. Imbauan BRIN terkait peringatan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi gempa besar akibat Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut, Dhani meminta informasi ini tidak disalahartikan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Dhani menilai peringatan tersebut dikeluarkan karena BMKG ingin masyarakat ingat kembali terhadap gempa Aceh dan Nias yang berbahaya. Dengan peringatan tersebut, Dhani berharap masyarakat tidak melupakan tindakan dan mitigasi bencana. Mengenai kapan gempa Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut terjadi, Dhani mengatakan belum ada prediksi yang secara akurat bisa memastikan kapan dua gempa besar ini terjadi. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan manajemen bencana dan mitigasi gempa dan tsunami. Dhani juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah pantai supaya diberi informasi mengenai wilayah yang rawan tsunami. Hal penting lainnya adalah memperjelas jalur evakuasi supaya masyarakat memahami di mana saja wilayah yang berbahaya dan bisa bertindak ketika terjadi tsunami dan efek gempa besar lainnya. Fakta gempa Megatrust dan tsunami dari penjelasan BMKG. Dalam penjelasan resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun kembali mengingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya di zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai sampai Siberut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa di masa mendatang. Menurut Daryono, meskipun potensi Megatrust sudah lama diidentifikasi, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan pasti kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seismic gap ini merujuk pada periode panjang tanpa aktivitas gempa besar di dua zona tersebut yang dapat berarti adanya akumulasi energi yang berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Diperkirakan gempa di Megatrust Selat Sunda dapat mencapai magnitudo 8,7, sementara di Mentawai sampai Siberut bisa mencapai magnitudo 8,9. Meskipun potensi ini mengkhawatirkan, Daryono menegaskan bahwa informasi ini bukanlah prediksi atau peringatan dini.
Wilayah yang diperkirakan akan terdampak jika gempa megatrust ini terjadi mencakup Jakarta dan sekitarnya, mengingat jarak Selat Sunda yang hanya sekitar 170 km dari ibu kota. Selain itu, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Lampung juga berpotensi merasakan dampak yang signifikan, sementara Jawa bagian tengah dan timur mungkin akan merasakan getaran yang lebih kecil. Gempa besar di zona megatrust tidak hanya menjadi kekhawatiran di Indonesia. Daryono merujuk pada gempa yang terjadi di Jepang pada 8 Agustus 2024 lalu yang berpusat di Tunjaman Nankai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Mengakhiri pernyataannya, Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG. Daftar daerah mana saja di Indonesia masuk zona potensi gempa megatrust. Mengutip Tribun News, selain 2 megatrust tersebut, yakni Selat Sunda M8,7 dan megatrust Mentawai sampai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, yaitu Aceh sampai Andaman, Nias sampai Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai sampai Siberut, Mentawai sampai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com tahun 2018 disebutkan, zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudra bergerak ke bawah, menunjam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Apakah selalu menimbulkan potensi tsunami? Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Ia menjelaskan tsunami punya syarat gempa besar, hipocenter atau titik pusat gempa dangkal, dan gerak sesar naik. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Wijokongko, salah satu pakar tsunami di Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021, menyebut bahwa memang ada potensi tsunami di zona megatrust. Menurut Wijo, memang benar bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia akan berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Meski begitu, Wijo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail mengenai hal ini. Kesamaan dengan Jepang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai sampai Siberut. Kendati demikian, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust benar-benar terjadi di Nankai, efeknya tidak bakal sampai ke Indonesia. Yang pasti, lanjut Daryono, apabila kekhawatiran akan terjadinya gempa besar yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, tentu saja akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga akan memicu tsunami.
Sebab menurut Daryono, di zona Megatrust Nankai, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung Nankai, kata Daryono, memiliki beberapa segmen Megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga M9,5.